Oke, baik. Kalau yang ada buku bisa buka buku di halaman 207. Jadi hari ini kita akan masuk dalam materi usaha dan energi bab 9, usaha dan energi. Nah, sebelum kita masuk, hari ini KD 3.9 usaha dan energi. Nah, sebelum kita masuk, ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik atau kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian usaha dan faktor penyebab usaha Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis usaha melalui sebuah grafik. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian usaha dan faktor-faktor penyebab usaha. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis usaha melalui grafik. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, yang perlu kita tahu itu ialah pengertian dari usaha. Nah, apa itu usaha? Kalau kalian lihat di buku di halaman 207, di situ didefinisikan usaha adalah transfer energi melalui gaya sehingga benda berpindah. Jadi usaha adalah transfer energi melalui gaya yang bekerja pada sebuah benda, sehingga benda tersebut berpindah. Jadi usaha adalah transfer energi melalui gaya yang bekerja pada benda sehingga benda tersebut berpindah. Nah, contoh kalian contohnya di sini saja. Nah, contoh misalkan apa? Bersedia misalkan mendorong atau menarik sebuah mobil. Misalkan ini mobil. Bersedia menarik dengan gaya F. Bisa? Jadi ini mobil bersedia menarik mobil tersebut dengan sebuah gaya besarnya F. Kemudian mobil ini, katakanlah saja mobil ini berpindah ke sini. Dalam beberapa waktu setelah bersedia menarik dengan sebuah gaya, mobil ini berpindah ke sini. Jadi ini posisi yang pertama, kemudian ini posisi yang kedua. Mobil ini berpindah sejauh S. S ini menunjukkan perpindahan. Jadi mobil ini ditarik oleh bersedia dengan gaya F, kemudian berpindah sejauh F. Maka itu bisa dikatakan bahwa bersedia melakukan sebuah usaha. Kenapa bersedia melakukan sebuah usaha? Karena mobil ini berpindah. Nah, secara matematis kita dapat menuliskan sebagai berikut. W itu sama dengan F kali S. Ini contoh kasus yang pertama ya. Jadi W sama dengan F kali S, di mana W ini merupakan usaha, F ini adalah gaya, dan S ini adalah perpindahan. Jadi kalau pertama kedudukannya di posisi 1, kemudian
maka dia melakukan Priscilia melakukan sebuah usaha. Beda dengan misalkan Priscilia menarik sebuah mobil ini, dan mobil ini tidak berpindah sama sekali atau S-nya sama dengan 0, artinya Priscilia tidak melakukan usaha atau usahanya sama dengan 0 karena mobil tersebut tidak berpindah. Bisa paham? Nah, ini contoh kasus yang pertama. Contoh kasus kedua, kita kasih ini. Ya. Contoh kasus kedua. Misalkan ini bidang datar juga, kemudian ini sebuah benda ditarik arah gayanya membentuk sudut terhadap alas bidang. Jadi ini sudut tetanya di sini. Jadi dia tarik dari atas seperti kalian menarik kopet. Nah, ini ditarik dengan gaya F, tetanya sudutnya seperti ini. Ini misalkan sebuah benda bermassa. Nah, kemudian dia berpindah, misalkan setelah ditarik dia berpindah ke sini. Maka ini seperti yang sudah kita pelajari, ini jadinya Fx sama dengan F cos theta. Kemudian ini jarak. Sudah, maka rumusan untuk nilai besarnya usaha itu kita bisa peroleh sebagai berikut. W sama dengan F dikali cos theta dikali dengan S. Atau sebelum kita masuk ke sini, ini jadinya W sama dengan Fx dikali S. Fx-nya apa? Fx-nya W sama dengan F cos theta dikali dengan S. Oke, bisa paham? Di mana? Sudah? Nah, jadi ini rumus yang pertama. Kedua, ini yang pertama, bisa? Jadi di mana W itu sama dengan usaha, nilainya satuan usaha apa? Joule. Kemudian F itu sama dengan gaya, satuan gaya Newton. Kemudian S itu sama dengan perpindahan, satuan perpindahan itu N. Oke, sampai sini bisa paham? Oke, kita langsung contoh soal supaya kalian bisa paham. Contoh soal di sebelah sini saja. Ya. Contoh soal. Sorry. Kita langsung saja contoh soal. Jadi ini contoh soal yang pertama. Fajar mendorong sebuah meja sorry. Sebuah meja dengan gaya gaya 10 Newton di atas lantai mendatar. Di atas lantai mendatar, sehingga meja tersebut berpindah sejauh 4 meter. Tentukanlah usaha yang dilakukan, gaya dorong indra
tersebut. Nah, jadi di sini kalian lihat Fajar mendorong sebuah meja dengan gaya 10 Newton di atas lantai mendatar sehingga meja tersebut berpindah sejauh 4 meter. Tentukanlah usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Fajar pada meja tersebut. Nah, kalau kalian lihat di soal ini apa yang diketahui? Yang pertama gaya besarnya berapa? 10 Newton di atas lantai mendatar sehingga meja tersebut berpindah sejauh 4 meter. 4 meter ini apa? Perpindahan. Karena di sini ada kata berpindah sejauh 4 meter. Kemudian yang ditanya apa? Tentukanlah usaha. Tentukan usaha. Usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Fajar pada meja tersebut adalah sebagai berikut. Oke, kita pembahasan di sebelah sini. Oke, ini diketahui apa? Yang pertama apa? Gaya besarnya berapa? 10 Newton. Apalagi perpindahan atau S besarnya berapa? 4 meter. Yang ditanya itu W atau usaha. Tanya W atau usaha. Ini gampang saja, tinggal kita langsung masukkan rumusnya. Berarti W sama dengan F kali S. Berarti W sama dengan F sama dengan 10 Newton dikali S sama dengan 4 meter. Berarti sama dengan 40 apa satuan usaha? 40 joule. 40 joule. Oke, gampang Pak? Bisa dipahami? Oke. Itu contoh soal yang pertama. Jadi langsung saja kita langsung masukkan soal. Beda kalau misalkan sudut gayanya membentuk sudut. Kalau gaya membentuk sudut berarti kalian pakai rumus W sama dengan F kali cos theta dikali dengan S. Kalau gayanya membentuk sudut terhadap alas bidang. Oke. Ya. Bisa dipahami? Oke, yang berikut itu menghitung usaha melalui grafik. Jadi menghitung usaha melalui grafik, kalian perhatikan contohnya. Ini juga gampang, tinggal kalian masukkan rumus. Jadi ini ada sebuah grafik. Grafik ini grafik gaya, satuannya Newton. Kemudian ini grafik perpindahan, satuannya meter. Misalkan gaya, misalkan ini 0. 5, 10, 15, artinya gayanya ini 15 Newton. Kemudian ini perpindahan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Maka kalau misalkan di grafiknya gambarnya seperti ini, di grafik, di grafik gambarnya seperti ini. Maka ini kalau kita menghitung nilai usaha berarti W sama dengan, kalian lihat F ini berapa? 15. Berarti rumusnya kan W sama dengan F kali S. Berarti W ini berarti ini kan F-nya 15 dikali dengan S-nya 4. 15 kali 4 berapa? Hasilnya 60 joule. Mudah toh? Oke, mungkin sekian materi kita hari ini. Jadi kalian sudah mempelajari tentang pengertian usaha dan juga menghitung usaha melalui grafik. Setelah ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Miss berharap untuk kalian bisa mengerjakan setiap tugas itu dengan baik
dan jangan sampai terlambat untuk mengumpulkan karena semua tugas itu sudah ada batas waktu. Jadi pembelajaran kita hari ini fisika dimulai dari 11.35 sampai jam 2.15. Jadi Miss berharap supaya kalian bisa mengerjakan setiap tugas itu tepat waktu. Soalnya mungkin sekitar 3 nomor. Miss juga ada bahas contoh soal juga di akun YouTube-nya Miss. Nanti Miss coba kirim linknya supaya kalian buka untuk kalian pelajari di situ. Oke, mungkin sekian. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian mungkin bisa langsung saja WA Miss atau kalian langsung saja bertanya pada kolom komentar yang sudah disediakan di Google Classroom. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ini bisa membantu kita dalam pembelajaran fisika selama kalian belajar dari rumah. Oke, sekian.